Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sahabat Ayah Sofya kembali lagi bersama saya Muhammad Fathi Farhat dengan tema yang berbeda, yaitu tema Injil Barnabas, Injil yang paling ditakuti untuk dibuka umat Kristen. Nah, Masya Allah nih Gus Beti, temanya ini sangat sangat dahsyat ini Gus. Enggak ada yang dahsyat. Biasa saja. Semua itu biasa. Iya. Sebelum kita mulai, kalau misalnya para sahabat Ayah Sofya ingin bertanya tentang seputar apa itu Injil Barnabas atau pertanyaan-pertanyaan yang lain, silahkan ditanya atau silahkan ditulis di kolom live chat. Oke, Gus Beti, apa itu Injil Barnabas, Gus? Ya, jawabnya singkat, Injil Barnabas, Injil yang ditulis oleh seseorang yang bernama Barnabas. Maka disebut Injil Barnabas. Barnabas yang mana? Nah, itu perlu diskusi panjang lagi. Perlu dikaji lagi. Sama dengan Injil Matius, Injil yang dinisbahkan kepada sosok yang bernama Matius. Apakah Matius itu murid Yesus? Itu perlu diskusi lagi. Begitu juga Injil Yohanes. Apakah itu Yohanes murid Yesus? Nah, itu perlu diskusi lagi. Kalau Lukas dan Markus itu jelas bukan murid Yesus. Itu loh. Itu orang di luar lingkaran gitu. Jadi kalau ditanya apa Injil Barnabas? Ya Injil yang ditulis oleh Pak Barnabas gitu loh. Cuman apakah Barnabas itu murid Yesus atau tidak, itu kajiannya perlu panjang, karena ada sebuah literasi mengatakan bahwa nama itu sebenarnya tidak ada, lalu kemudian dikasih nama gitu loh. Tapi itu menjelaskan tentang Injil kanonika ya, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu loh. Itu kasih namanya tuh berikut kemudian itu. Jadi Injil Barnabas ini dinisbatkan kepada pembuatnya, yaitu Barnabas. Iya. Bukan begitu? Iya. Cuman Barnabas yang mana gitu kan? Kita perlu kaji. Kalau misalkan nama Paijo gitu ya. Di Jawa ini nama Paijo banyak. Paijo yang mana gitu loh. Sama dengan di sana nama Barnabas atau nama orang Israel. Barnabas ya banyak. Nama Yohanes ya banyak gitu. Yohanes yang mana gitu. Lantas apakah Injil Barnabas ini berbeda dengan Alkitab yang sekarang, Gus? Gimana ya? Dikatakan berbeda ya memang berbeda. Ini ya. Notasinya aja berbeda, agak sulit kalau ini ya. Punya aku ini sudah tua sih ya. Kertasnya sudah seperti ini. Iya. Ini sudah terpisah-pisah ya. Saking kunonya. Ya. Dibilang berbeda ya berbeda. Di sini nama Kanjeng Nabi Muhammad tertulis secara literal seperti ini ya. Ini ada di 43 ya. Allah mengundurkan diri dan malaikat Mikail mengusir mereka keluar dari jannah. Dalam pada itu Adam sementara berputar menoleh telah melihat tertulis di atas pintu gerbang itu hanya ada Allah Maha Esa dan Muhammad adalah pesuruh Allah. Gitu. Beda kalau di Injil yang lain enggak tekstual gitu tulisannya gitu. Jadi beda. Jadi apakah ini Injil asli dari sebelumnya atau ini? Mana ada Injil asli? Enggak ada. Enggak ada. Tidak ada Injil asli gitu, Gus? Enggak ada. Oh, tidak ada. Karena bermasalah. Sekarang ini Injil asli dari mana? Injil asli itu yang umat Islam pahami itu wahyu yang dari Gusti Allah Agung diberikan kepada Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus. Ini kan hadis ini. Orang menulis kisah Kanjeng Nabi Isa dalam buku seperti ini, gitu loh. Cuman bagi saudara kita disebut Injil ya monggo saja. Jadi yang diimani umat Islam bukan Injil-Injil yang ini. Bukan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan. Gitu loh. Lantas kenapa umat Kristen takut untuk membuka Injil Barnabas ini, Gus? Nggak tahu ya apa yang ditakutkan. Mungkin ada ajaran-ajarannya yang enggak, di sini juga ada berbeda. salah kok. Di sini juga ada salah. Ini jangan dianggap
Benar. 100% benar dan ini Injil yang diterima. Bukan yang diimani umat Islam, bukan ini. Tapi wahyu yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Isa. Kemana itu sekarang ya? Itu yang kita cari, kemana kok bisa nggak ada? Bisa hilang itu ya. Iya. Kalau kita kan wahyu itu terbukukan menjadi Al-Quran. Gitu loh. Ya, ya. Apakah di Injil Barnabas ini disebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-utusan Allah? Disebutkan di sini. Tadi kan sudah aku baca kan? Disebutkan di sini. Kalau aku lihat sih Injil Barnabas ya apa sih istimewanya, sama dengan yang lain. Sama dengan Injil-Injil biasanya. Nggak ada istimewanya. Jadi tanpa Injil Barnabas pun ya Islam itu tetap aja sebuah kebenaran yang memang bisa diuji benar gitu loh. Nggak perlu dukungan Injil Barnabas untuk udah. Tapi apakah Injil Barnabas ini dipakai oleh umat Kristen? Enggak, maka enggak mau. Injil itu banyak. Ada berapa ya? Banyak Injil itu. Kemudian mereka lewat konsili ya, lewat kesepakatan gitulah ya. Mengambil 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sebelumnya banyak Injil itu. Bukan hanya 4 ini. Gitu. Banyak. Dan ini salah satu yang apokrifa, ditolak. Karena ya enggak tahu, tanya sama mereka kenapa. Kalau menurutku nggak harus ditolak, orang nggak ada apanya yang jadi masalah, sama aja kok. Gitu. Jadi di tangan aku nih Injil Barnabas itu sama dengan Injil-Injil yang lain, nggak ada istimewanya. Tapi kalau bagi yang lain itu istimewa ya terserah saja itu. Monggo aku enggak. Coba Gus, aku mau bacakan yang tadi halaman berapa Gus? Ini bukunya sudah terpisah ini. Bentar. Cari dulu. Nih 4243 ini yang aku kasih Tanda. garis merah. Allah mengundurkan diri dan malaikat Mikail mengusir mereka keluar dari jannah. Dalam pada itu Adam sementara berputar menoleh telah melihat tertulis di atas pintu gerbang itu hanya ada Allah Maha Esa dan Muhammad adalah pesuruh Allah. Oleh sebab itu sedang menangis ia berkata, semoga hal ini menjadi keridhaan Allah, oh anakku, bahwa engkau datang segera dan mengeluarkan kami dari kesengsaraan. Oh mungkin umat Kristen ini takut membuka karena ada lafaz Muhammad ini Gus. Ya nggak tahu ya, boleh jadi. Bisa jadi ya. Kalau menurut aku sih nggak usah diapokrifakan, biar saja orang baca. Tidak usah dipermasalahkan ya. Iya, cuman kan masalahnya setiap agama tuh punya kebijakan masing-masing. Iya. Ya kita hormati aja. Injil itu kan banyak seperti aku bilang tadi. Ya. Bukan hanya 4 yang mereka pakai sekarang, tapi kan itu diapokrifakan gitu. Jadi nggak terkanon gitu. Mereka ke gereja ya bawa yang 4 itu. Nggak ada yang istimewa, biasa gitu loh. Berarti Injil Barnabas dengan Alkitab yang sekarang ini tidak ada yang berbeda ajarannya. Ya itu sulit untuk diperjelaskan. Ajaran yang mana dulu aku mau tanya? Coba. Ajaran tentang misalnya makan babi kecap. Makan babi. Aku belum baca ya, ada nggak larangan makan babi di Barnabas. Di Injil Barnabas. Tapi nanti itu ribet lagi ya. Kalau mereka dengan suratnya Paulus itu apa yang masuk ke mulut itu menjadi boleh, apa yang keluar dari mulut itu yang najis gitu loh. Cuman kalau kita mereview ke kitab Torah, babi itu ya haram. Torah yang dimaksud sini Taurat ya? Iya. Oh iya. Nah, nanti kan
masalahnya di terjemahannya babi menjadi babi hutan itu loh. Itu namanya takhrib. Apa itu takhrib? Taghrib. Iya. Apa? Apa? Taghrib itu apa ya? Bukan tasrib loh ya. Iya ya. Taghrib digoribkan apa ya? Kalau tasrib itu kan misalkan sobihin ya, sohib menjadi ashab, itu kan tasrib. Ya. Kalau sohib itu kan Teman. mufrad dia ya. Ya, ashab jamaah. Ashab jama. Iya. Gimana, keren nggak aku? Kamu kira aku nggak ngerti yang itu? Jadi kalau ada Anda yang meragukan ya boleh aja mau coba-coba. Ya, bukan tasrib, takhrib. Apa takhrib itu? Taghrib apa taghrib? Iya, takhrib lah. Taghrib itu digoribkan. Apa ya bahasa Indonesianya? Takhrib itu pengerusakan. Pengerusakan firman itu bisa lewat dua jalan. Teksnya itu tetap ya nggak dirusak, nggak ditakhrib, tapi tafsirnya yang dirusak, gitu ya. Itu takhrib tafsir. Nanti ada yang teksnya langsung dirusak. Contohnya? Nah, dari babi menjadi babi hutan Jauh ya. lah, yang rusak nggak itu? Awalnya kan babi menjadi hutan, meskipun dalam konteks terjemahan loh ya. Iya. Kan nanti yang dipegang terjemahan, dan terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Yang dinamakan kitab suci itu adalah bahasa aslinya. Iya dong. Masih asli, tidak direvisi. Iya, kalau terjemahan itu kan bisa salah. Terjemahan mau terjemahan apa saja. Yang namanya manusia kan tidak jadi, lepas dari kata salah dan dosa. Sekarang kamu sudah tahu apa itu tahrif. Lantas apakah ada perbedaan antara, kan kalau misalnya di Alkitab itu kan disebutkan bahwa apa ya, Yesus akan mengampuni hamba-hamba yang apa ya, yang berbuat zina atau membunuh. Iya benar. Ya, penghapuskan dosa. Penebusan dosa maksudnya. Gimana yang jelaskannya ya? Gini loh ya. Ribet aku mau jelaskan. Sementara ada tertulis segala dosa ya. Ya. Segala dosa itu ditebus oleh Yesus. Ya, ada tertulis di surat apa itu? Segala dosa. Tapi nanti kalau kita diskusi dengan teman-teman Kristen kita, nggak begitu. Yang ditebus itu adalah dosa waris dari Bapak Adam. Jadi kalau dia melakukan dosa sekarang ya tetap aja berdosa gitu. Bukan terus karena dosa sudah ditebus terus sekarang mau berzina, berjudi, bunuh orang, korupsi, maling segala macam. Oh, tenang-tenang aja sudah ditebus Yesus gitu. Nggak begitu juga gitu loh. Cuman kok ada juga penjelasan yang segala dosa tadi itu. Segala dosa dihapuskan. Aku mau menjelaskan ke kamu repot gitu loh. Karena penjelasan tuh dia harus punya basic kristologi juga gitu loh. Kalau bagi yang awam tuh aku tuh ya apa jelas ini. Gitu. Makanya di pondok-pondok pesantren perlu ada mata kuliah kristologi. Haruslah. Itu kan Kanjeng Nabi Muhammad aja diskusi sama kafir Najran kok. Iya. Gitu loh. Kalau enggak gini loh. Kalian belajar tuh waktunya berapa? 100% di pondok ya. Nanti kamu ngomong sama ketua pondokmu siapa, sama kiaimu. Minta waktu 10% aja. Untuk belajar kristologi. 10%. Karena agama ini ada benang merahnya, nggak terputus sama sekali. Islam sendiri, Nasrani sendiri, Yahudi sendiri nggak begitu. Tersambung ya dari milah Ibrahim sana dari ya. milah Ibrahim. Dan sekarang kalau misalnya di pondokmu belajar Islam berapa persen? 100%. Oke dong Pak Yai, minta 10% aja untuk belajar kristologi. Gitu. Jadi kamu tahu apa Injil Barnabas ya, apa nanti ada Injil Maria Magdalena, banyak Injil itu, bukan hanya Barnabas ini. Banyak. Iya. Jadi berarti tidak ada perbedaan antara Injil Barnabas dan Alkitab ya, Gus ya? Dalam bidang apa? Kalau dalam segi otentisitasnya ya nggak ada beda, sama-sama diragukan. Tapi kalau dalam hal isi nanti itu gini, di situ ada apa ya, masalah penyalipan tuh kan? Mm-hmm. Di sini mengatakan bukan Yesus, tapi
apa? Yudas. Yudas. Oh, Itu loh. Kalau yang di lain, Injil yang lain Yesus yang disalib. Yesus yang disalib. Hmm. Kalau dia bilang kalau misalkan dia ngomong, Barnabas ngomong yang disalib bukan Yesus, itu sih gue aminin ya. Karena informasi Al-Qur'an juga begitu. Dalam surat An-Nisa itu ya. Tapi ketika dia bilang kalau bukan Yesus, lalu siapa yang disalib? Yudas. Nah, itu nanti dulu. Masih perlu dikaji. Iya. Pembahasannya panjang Pembahasannya. itu ya. Dari mana? Dari hadis. Kalau dilihat hadisnya. Apakah hadisnya cuma satu? Terus tabrakan nggak itu hadis? Dan apakah memang Al-Quran mengatakan ada yang disalib? Tidak. Kan itu. Tidak dikatakan. Ya kan perlu panjang kajiannya. Ya. Makanya tidak sesederhana yang dibayangkan. Mm-mm. Sudah, mungkin ada sahabat Ayah Sofia yang akan bertanya. Kita tunggu di kolom komentar. Ada nggak? Terus mau menyampaikan apa? Suatu mungkin. Ya, kalau suruh menyampaikan sesuatu, maka sesuatu yang perlu aku sampaikan karena tadi tabjuknya Injil Barnabas, ya. Untuk teman-teman Islam tidak perlu mengunggulkan Injil Barnabas dengan Injil-Injil yang lain karena itu sama saja, ya, sama saja itu. Tidak bisa dipegang menjadi suatu kebenaran yang absolut bahwa itulah Injil yang diterima Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus dari Gusti Allah Agung, nggak bisa. Ini sama saja gitu, nggak perlu diunggul-unggulkan atau dimanapun. Ini juga teman-teman yang Kristen juga supaya tahu ya, sebetulnya ya biasa-biasa saja, baca saja, nggak perlu diapokrifakan gitu ya. Karena yang dimaksud Al-Quran, Injil yang diimani umat Islam bukan Injil yang seperti ini. Oke, itu aja. Oke. Jadi sahabat Ayah Sofia, kali ini kita cukupkan diskusi kali ini karena waktu sudah Masuk asar, belum masuk asar. asar. Iya. Mau sholat asar. Salat asar dulu ya. Oke. Jikalau ada pertanyaan, harap tinggalkan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Jumpa di lain waktu. Saya Muhammad Fatih Farhat pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.